Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan review tentang komunikasi antar budaya mahasiswa Malaysia dan Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang disusun oleh Ajeng Ninwantari dengan NIM 1220279 dan Pipit Fitria dengan NIM 1220298. Langsung saja. Komunikasi antar budaya mahasiswa Malaysia dan Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis Syukur Khairil Mailin Istofaiyah Shoinggar. Profesor Dr. M.A. Khord Al-Shhor, Guru Besar Sajana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dan Dr. M.A. Dosen Sajana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dan mahasiswa Pasajana Program Studi Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Medan. Satu, teori self-disclosure oleh Johari Window. Teori self-disclosure atau mengungkapkan diri merupakan proses mengungkapkan reaksi atau tanggapan terhadap situasi yang sedang dihadapi, serta memberikan informasi guna memahami suatu tanggapan terhadap orang lain dan sebaliknya. Membuka diri berarti membagikan kepada orang lain tentang perasaan terhadap suatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan terhadap suatu kejadian-kejadian yang baru saja disaksikan. 2. Teori penyesuaian diri oleh Beulah Routledge. Dalam istilah psikologi, penyesuaian disebut dengan istilah adjustment. Adjustment merupakan suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungan fisik dan sosial. 15 manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Penyesuaian diri merupakan proses yang meliputi respon mental dan perilaku yang merupakan usaha individu untuk mengatasi dan menguasai kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, frustasi, dan konflik-konflik, agar terdapat keselarasan antara tuntutan dari dalam dirinya dengan tuntutan atau harapan dari lingkungan di tempat ia tinggal. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Schneider mengemukakan beberapa kriteria penyesuaian yang tergolong baik well adjustment. Yang pertama, pengetahuan dan detailkan terhadap diri sendiri. Yang kedua, objektivitas dan penerimaan diri. Yang ketiga, pengendalian diri dan perkembangan diri. Yang keempat, keutuhan pribadi. Yang kelima, tujuan dan arah yang jelas. Keenam,
seperti kala nilai dengan filsafat hidup dan diri. Keenam, hormon. Selanjutnya rasa tanggung jawab. Selanjutnya penentangan respon, perkembangan kebiasaan yang baik, ada stabilitas, bebas dari respon-respon yang simptomatis, gejala gangguan mental, kecakapan bekerja sama dengan menuruh minat kepada orang lain, memiliki minat yang besar dan bekerja dalam dan bermain, dan kepuasan dalam bekerja dan bermain. Selanjutnya otoritas dan memadai terhadap realitas. Tempat penelitian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN. Metode penelitian. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mencari, menganalisis, dan membuat interpretasi data yang ditemukan melalui hasil dokumen, wawancara, dan pengamatan. Data yang telah dikumpulkan diperiksa kebahasannya melalui keabsahan data berupa kepercayaan. Teknik analisa data adalah meredaksi, menyajikan, dan membuat kesimpulan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini secara umum adalah komunikasi mahasiswa Malaysia dan Indonesia di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi komunikasi antar budaya mahasiswa Malaysia di Indonesia, persepsi masing-masing antara mahasiswa Malaysia dan Indonesia, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara mahasiswa. Komunikasi antar budaya. Ada dua konsep utama yang mewarnai komunikasi antar budaya. Intercultural communication, yaitu konsep budaya dan konsep komunikasi. Hubungan antara keduanya sangat kompleks. Budaya mempengaruhi komunikasi dan pada gilirannya komunikasi turut-menurut menciptakan dan memelihara realitas budaya dan dari sebuah komunikasi atau kelompok budaya. Dengan kata lain, komunikasi dan budaya isi mata uang yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana komunikasi berlangsung, tapi budaya juga turut menginformasikan bagaimana orang menjadikan pesan, maka yang ia miliki untuk pesan sebenarnya, untuk pesan dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan memparsikan pesan sebenarnya. Seluruh perilaku manusia sangat bergantung pada budaya tempat manusia tersebut dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktek-praktek komunikasi. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, biasanya beda ras, etik, dan sosial ekonomi, atau gabungan dari perbedaan ini. Komunikasi antar budaya yang benar-benar efektif harus memperhatikan 4 syarat itu. Pertama, menghormati anggota budaya lain sebagai manusia.
Yang kedua, menghormati budaya lain sebagaimana apa yang ada dan bukan sebagaimana yang dikehendaki. Yang ketiga, menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dengan cara bertindak. Keempat, komunikasi lintasan budaya yang kompeten harus belajar menyaingi hidup bersama orang dari budaya yang lain. Hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya terjadi karena alasan yang bermacam-macam. Karena komunikasi mencangkup pihak-pihak yang berperan sebagai pengirim dan penerima secara berganti-ganti, maka hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi dari semua pihak antara lain. Yang pertama, keanekaragaman dari tujuan-tujuan komunikasi. Masalah komunikasi sering terjadi karena alasan dan motivasi untuk berkomunikasi yang berbeda-beda. Dalam suatu antar budaya, perbedaan ini dapat menimbulkan masalah. Yang kedua, etnosentrisme. Banyak orang yang menganggap caranya melakukan persepsi terhadap hal-hal di sekelilingnya adalah satu-satunya yang paling tepat dan benar. Padahal harus disadari bahwa setiap orang memiliki sejarah masa lalunya sendiri, sehingga apa yang dianggapnya baik belum tentu sesuai dengan persepsi orang lain. Etnosentrisme cenderung menganggap rendah orang-orang yang dianggap asing dan memandang budaya-budaya asing dengan budayanya sendiri. Karena etnosentrisme biasanya dipelajari pada tingkat ketidaksadaran dan diwujudkan pada tingkat kesadaran, sehingga sulit untuk melacak asal-usulnya. Yang ketiga, tidak adanya kepercayaan karena sifatnya yang khusus. Komunikasi antar budaya merupakan peristiwa pertukaran informasi yang peka terhadap kemungkinan tempatnya ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, penarikan diri komunikasi tidak mungkin terjadi bila salah satu pihak secara psikologis menarik diri dari pertemuan yang seharusnya terjadi. Ada dugaan bahwa macam-macam perkembangan saat ini antara lain meningkatnya urbanisasi, perasaan-perasaan orang untuk menarik diri, dan apatis semakin banyak pula. Yang kelima, tidak adanya empati. Beberapa hal yang menghambat empati antara lain: 1. Fokus terhadap diri sendiri secara terus-menerus. 2. Pandangan-pandangan stereotipe mengenai ras dan kebudayaan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan terhadap kelompok, kelas, atau orang tertentu. Namun, lain lagi menurut Barna dan Ruben, hambatan-hambatan komunikasi antar budaya dibagi menjadi 5, yaitu pertama, mengabaikan perbedaan antara Anda dan kelompok secara kultural berbeda. Yang kedua, mengakibatkan perbedaan antara kelompok kultural dan yang berbeda. Yang ketiga, mengabaikan perbedaan antar perbedaan dalam makna. Yang keempat, melanggar adat kebiasaan kultural. Yang kelima, menilai perbedaan secara negatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Pertama, relativitas bahasa. Kedua, bahasa sebagai cerminan budaya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Keempat, kesadaran diri dalam perbedaan antar budaya. Yang kelima, memaksimalkan hasil interaksi. Fungsi komunikasi antar budaya. 1. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Yang kedua, menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya, terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas
dinyatakan melalui identitas berbahasa baik secara verbal dan nonverbal. Yang ketiga, menyatakan integrasi sosial. Inti konsep ini integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Yang keempat, menambah pengetahuan. Seringkali komunikasi antar pribadi maupun antar budaya menambah pengetahuan bersama, saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Yang kelima, melepaskan diri atau jalan keluar. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Pilihan komunikasi seperti itu, kita menamakan komunikasi yang berfungsi menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan yang simetris. Yang keenam, fungsi sosial. Pengawasan. Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan. Praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda. Kebudayaan berfungsi saling mengawasi dalam setiap proses. Komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Menjembatani dalam proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Nilai-nilai berkembang dalam suatu masyarakat bermula dari rumah tempat sebuah keluarga berkumpul di berlindung. Menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya, misalnya menonton tarian hula-hula dan hewan di taman kota yang terletak di depan Honolulu, Hawaii. Hiburan tersebut termasuk dalam kategori hiburan antar budaya. Tujuan komunikasi antar budaya. Disadari atau tidak, setiap komunikasi yang dilakukan oleh siapapun memiliki tujuan. Paling tidak, komunikasi yang dilakukan mengarah kepada komunikasi efektif melalui pemaknaan yang sama atau pesan yang dipertukarkan. Komunikasi pada umumnya dilakukan untuk berbagai tujuan. Secara pokok, tujuan komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama, mengubah sikap. To encourage the attitude. Artinya bahwa komunikasi dirancang, dijalankan, dan diorientasikan untuk mengubah sikap komunikasi sehingga memiliki sikap sebagaimana yang diinginkan komunikator. Yang kedua, mengubah opini atau pendengar. To change to opinion. Artinya bahwa komunikasi yang dirancang dan dijalankan ditujukan untuk mengubah persepsi dan pandangan masyarakat terhadap realitas lingkungan sekitarnya. Tentu saja opini ini dalam mengubah opini negatif menjadi opini positif atau opini yang sesuai dengan pikiran komunikator. Selanjutnya, mengubah perilaku to share the behavior. Artinya, komunikasi yang dirancang dan dijalankan. Idealnya, mampu mengubah perilaku komunikasi ke arah perilaku yang lebih baik dan atau sebagaimana
disarankan komunikator. Selanjutnya, mengubah masyarakat to account the constituent. Artinya komunikasi yang dirancang dan dijalankan ditunjuk untuk menciptakan perubahan sosial di tengah masyarakat sesuai dengan kehendak komunikator. Demikian pula halnya dengan komunikasi lintas budaya. Sebagaimana kerap kita saksikan di berbagai tempat dan dalam situasi yang berbeda, dapat diketahui tujuan komunikasi lintas budaya dari tatasan praktis. Pada umumnya, komunikasi lintas budaya dilakukan untuk tujuan yang pertama, mengetahui dan memahami budaya masyarakat lain, to know and then of our culture. Mengetahui tentang budaya masyarakat lain dapat membantu menghindari masalah-masalah komunikasi. Yang B, mempelajari sebagian atau seluruh komponen budaya masyarakat lain, to learn some or the whole culture of a social. Pengetahuan tentang budaya masyarakat ini lain dapat memperkaya wawasan tentang kebudayaan suku, ras, masyarakat, dan bangsa lain. C, menanamkan budaya sendiri kepada masyarakat lain, to intercept one's culture to another society. Komunikasi lintas budaya terkadang sengaja dilakukan untuk menanamkan pengaruh budaya satu masyarakat ke budaya masyarakat lain. D, mencapai saling pengertian secara budaya untuk tujuan kerjasama dengan masyarakat yang berbeda budaya, to achieve mutual understanding in culture and achieve a cooperation between or among people of different cultures. Pengetahuan tentang komunikasi lintas budaya membantu memudahkan upaya untuk menciptakan saling pengertian yang sangat diperlukan untuk mengadakan program kerjasama dan agenda kolaborasi dengan orang atau masyarakat dari kelompok budaya lain. E, menimbulkan perasaan senang dengan mengenai kebudayaan lain, to feel excited by knowing others' culture. Dari komunikasi lintas budaya timbul perasaan senang dan puas dalam memenuhkan sesuatu yang baru. Dalam hal ini dapat mengenal kebudayaan orang lain yang belum pernah diketahui atau didasari sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Pertama, interaksi komunikasi antar budaya mahasiswa Malaysia dan Indonesia di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN berinteraksi dengan seperlunya saja karena mereka sulit beradaptasi dan membiasakan diri dengan lingkungan baru yang mereka hadapi. Interaksi komunikasi antar budaya ini jarang terjadi antar dua individu atau kelompok antara kedua budaya dan berbeda tersebut, sehingga hubungan antar budaya keduanya tidak harmonis dan komunikasi yang terjadi kurang efektif. Kedua, persepsi masing-masing antara mahasiswa Malaysia dan Indonesia di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU adalah saling bertolak belakang antar budaya. Di antaranya adalah masyarakat sikap yang ada dalam diri keduanya budaya serta menyimpulkan hal-hal yang menimbul prasangka antar budaya tersebut. Seseorang di mana ia menilai dan menyimpulkan perilaku seseorang sehingga menimbulkan persepsi masing-masing. Adapun masing-masing persepsi antar budaya tersebut adalah sebagai berikut. Persepsi
independen, si intelektual, internal, persepsi internal. Faktor pendukung dan pembahasan dalam mewujudkan hubungan antara yang harmonis dan antara mahasiswa Malaysia dan Indonesia di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara adalah sebagai berikut. A. Faktor pendukung sebagai berikut. 1. Saling baik. 2. Rasa percaya. 3. Sikap positif. Sikap sportif. B. Faktor penghambat adalah sebagai berikut. 1. Ekonomi. 2. Makanan. 3. Perbedaan budaya. 4. Saling terbuka. 5. Kurangnya kebersamaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.